Halo teman-teman Ika Samar, Em, kali ini kita tayangkan profil alumni dengan format yang berbeda. Kita bincang-bincang langsung dengan alumnus yang menginspirasikan kita. Teman kita adalah Cece, atau boleh saya minta Cece untuk memperkenalkan diri sendiri? Oke, halo Kak. Halo teman-teman semua, teman-teman alumni. Saya nama panjangnya Christian Chandra Minajaya. Cuma biasa dipanggil dengan nama CC. Jadi CE. Sebetulnya itu inisial sih dari Christian Chandra C dan C sebetulnya. Itu dulu gara-gara zaman SMP banyak nama Christian, jadinya biar nggak ketukar-tukar gitu. Saya sekarang tinggal di Salatiga, lulus dari Santa Maria tahun 2008. Berarti kurang lebih udah 12 tahun yang lalu. Wah, berarti Cece ini membuka untuk kita sebagai profil yang termuda sampai saat ini. Ya. Nah, selama sekolah boleh kita tahu suka dukanya di sekolah dan kesannya apa aja selama di Santa Maria Cirebon. Oke, aku di Santa Maria dari TK sampai SMA. Jadi itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Tahun 90 sekian. Saya lahir 89 kan. Berarti kalau 5 tahun kurang lebih 94 ya berarti ya. Sebetulnya kalau ya TK mungkin nggak terlalu banyak kesan karena ya udah lupa juga sih ya. SD, paling SD mulai kelas 5, kelas 6 itu mulai cukup ada kesan. Waktu itu beberapa guru yang cukup berkesan karena cukup galak gitu kan. Terus juga SMP, naik ke SMP itu yang sebetulnya paling meninggalkan banyak kesan. Karena di situ saya punya pengalaman. Jadi SMP-nya itu 4 tahun ceritanya dapat bonus. Terus juga sama Oh, guru-gurunya, terus sama kenal juga sama eskul yang akhirnya jadi bidang pekerjaan saya sekarang. Kalau yang SMA, itu juga sebetulnya nggak sebanyak SMP kisahnya. Cuma lebih yang indah-indahnya aja sih kalau SMA. kalau gitu kita kan punya foto Cece kan ya. Boleh nggak saya tayangkan terus Cece cerita setiap Oh ya, fase oke. yang ada? Ya, bentar ya. Coba cerita tentang ini. Ups, bentar. Sorry. Ngeblok. Ini tadi itu SMA ya? Mm-mm. Nah, saya ambil ini. Saya coba. Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak langsung besar. Nah, gimana tuh tentang ini? Ada ceritanya? Oh, sorry sebentar. Aku pakai ini aja ya. Suaranya kurang kurang kedengeran. Gimana Kak? Sorry, boleh diulang? Foto ini ada ceritanya nggak? Oh, oke. Jadi foto itu yang atas itu foto saya waktu TK. Ya kurang lebih penampakannya gitulah ya dengan nong-nongnya itu, jidatnya itu. Itu nggak terlalu banyak cerita. Itu soalnya masih langsing waktu itu, jadi masih baik-baik saja. Terus waktu Oke. SD yang di bawah itu foto waktu SD itu lupa kelas berapa, mungkin kelas antara kelas 4 kayaknya ya. Itu kan udah kelihatan tuh mulai mulai melar ya. Terus juga waktu itu kelas 5 kelas 6 sudah mulai jerawatan kayak gitu. Jadi memang waktu SD itu mulai gemuk. Nah, dengan gemuk itulah jadi lebih gampang dikenali. Emang beratnya berapa sih waktu itu kok Wah, sampai kalau berat nggak tahu ya waktu SD nggak nimbang sih. Jadi intinya kelihatan lah gitu. Jadi kalau ditanya kan dulu panggilannya Christian ya belum Cece. Jadi Mhm. Christian yang mana itu yang gemuk gitu. Christian yang mana yang jerawatan gitu. Jadi gampang identitasnya gampang dikenali waktu itu. Oh, SD udah jerawatan? Ya Oke. kelas 6. Waktu itu dapat Eee, dapat julukannya jelita itu waktu itu. artinya? Artinya jerawat 5 juta waktu itu. Kejam-kejam ya anak zaman dulu ya. Oke. Terus tadi bilang kan lebih banyak, pengalaman di SMP. SMP itu mulai ada ekskul nggak? Atau Oh ya.
Jadi waktu SD sih nggak terlalu banyak kegiatan lah, hanya sekolah seperti biasa gitu ya. Paling yang paling Oke. berkesan di SD itu waktu kelas 6. Waktu itu wali kelasnya itu sama Pak Is. Lupa namanya Pak Is siapa gitu. Intinya waktu itu guru tergalak. Jadi pernah punya pengalaman dimarahi sama Pak Is waktu itu karena ya biasa lah ya anak SD kan nakal-nakal gitu naik ke meja kalau pelajaran kosong segala macam. Jadi ketemu pas Pak Is datang, pas posisi saya lagi ada di atas meja gitu kan. Jadi terus dimarah-marahin, dibentak-bentak tepat di depan muka. Jadi kayak kena hair dryer gitu rasanya. Sampai muncrat-muncrat gitu kan. Nah itu kalau SD paling cuma itu sih yang paling paling berkesan ya. Tapi ya biasa aja, dimarahin nggak nangis, nggak sedih, ya cuma biasa aja. Habis itu rame lagi. Jadi SD itu enaknya gitu. Dimarahin nggak baper istilahnya. Oke. Nah, Terus kalau yang eh, SMP itu yang paling kenapa paling banyak diinget karena ada bonus 1 tahun tadi. Jadi kelas 7 ya, waktu itu masih kelas 1 SMP sih sebutannya. hmm, Waktu yang pertama itu sempat pernah ngerasain nggak naik kelas. Waktu itu eh ya nilainya kebanyakan tintanya merah sih kalau nggak salah kayaknya kayak gitu. Itu waktu itu kelas satu saya F. saya tayangin boleh nggak? Oke, silahkan. Saya sempat sharing foto raportnya juga ya waktu itu. Eh, eh, kalau boleh ya. Ups. Nah, itu raport waktu kelas 1 F yang terakhir. Nah, jadi dulu pernah ikut ekskul basket juga tuh di situ. Cuma ya hanya formalitas doang, yang penting ada ekskul kan gitu. Terus yang Oke. lain-lain itu merahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merahnya 6. Yang lain yang hitam pun hanya 6. Yang 7 cuma bahasa Sunda sama agama. Balance lah ya. Ya, jadi yang penting beragama dan bisa berbahasa dengan Bisa komunikasi ke atas Hmm. sama ke sesama. Oke. Terus ada lagi cerita. Nah, waktu nggak naik kelas itu, waktu itu ada namanya Bu Darti. Kayaknya udah cukup senior sih waktu itu ya gurunya. Nah, waktu itu beliau ngajar PPKN dan kebetulan kenapa berkesan karena kan beliau galak. Waktu itu kalau nggak salah hafalan 100%. Jadi kalau Pancasila harus hafal, ayat-ayat apa sih pasal-pasal itu harus hafal gitu kan. Dan saya nggak bisa. Jadi selama kelas 1 itu nggak pernah PPKN-nya dapat item. Jadi yang berkesannya di situ. Makanya di raport itu nilainya kan 5 waktu itu yang merah. Itu yang kelas 1. Yang lain ya biasalah. Yang lain-lain oke lah karena jelek-jelek nilainya jadi ya udah. Nah, terus tahun berikutnya itu memang apa ya? Jadi tuh kayak kayak tersadarkan. Jadi waktu kelas 1 F yang nggak naik kelas itu rasanya kayak yang main-main aja lah kayak biasanya. Terus tahun Hmm. berikutnya ketika tahu nggak naik kelas, terus masuk hari pertama baru ngerasa kok gini ya gitu. Yang teman-teman yang lain sudah naik ke kelas 2, saya masih di sini ketemu sama anak-anak yang masih SD kan istilahnya. Hmm. Nah, itu mulai rasanya ini bener nggak sih? Ternyata tuh nggak naik kelas tuh kenyataan nih. Tak kira tuh cuma main-main doang gitu. Nah, setelah mengalami itulah itu yang jadi titik balik. Istilahnya merasa, wah ternyata kalau saya nggak bener ya bisa kayak gini gitu loh. Jadi ya akhirnya mulai tersadarkan. Nah, waktu itu wali kelasnya Suster Reni namanya, itu kelas 1E. Cuma saya nggak ngelampirkan raportnya. Cuma intinya Hmm. sih sudah jadi hitam semua raportnya. Kan sudah I see. pernah pelajarannya kan diulangi tuh, pelajarannya Bu Darti ya materinya sama, berarti kan udah tahu polanya kayak ini, dihafalin, akhirnya ulangannya bisa bagus. Waktu itu bisa dapat ranking 10 di tahun yang Dari sebelumnya. kan sebelumnya nggak naik kelas. Oke. Nah, terus Baik. jadi ranking 10 dari jumlah anak kalau nggak salah 40-an. Ya buat saya itu sudah sebuah prestasi ya, karena kan dari Betul. yang nggak naik kelas sampai bisa ranking 10 waktu itu. Betul sekali. Nah, waktu itu yang berkesan itu Suster Reni sebagai wali kelas ya, karena beliau sangat memotivasi. Jadi biarpun kita pernah tinggal kelas, tapi nggak yang dianggap oh kamu tuh anak bodoh atau gimana, tetap seperti biasa. Jadinya ya rasanya enjoy aja. Akhirnya bisa termotivasi untuk belajar gitu. Itu yang kelas 1. Terus kelas 2 normal biasa, kelas 3 yang cukup berkesan lagi sebentar. Oke, nah kelas 3 itu ada beberapa guru sih yang cukup berkesan.
Itu pertama Pak Kirman. Jadi biarpun saya naik kelas ranking 10, tapi bukan berarti nilainya langsung jadi bagus semua, enggak ya. Tetap ada lah Hmm. yang satu dua yang jelek gitu. Hmm. Kelas 3 itu ada Pak Kirman, beliau guru matematika. Saya ingat betul logatnya kan bahasa Jawa ya. Kamu tuh mbok ya belajar atau Kris gitu. Mesti tiap ketemu tuh ngomongnya gitu. Karena memang nilai matematikanya jelek terus gitu. Hmm. Itu Pak Kirman. Nah, waktu itu ya intinya jadi kurang disukai lah guru tersebut karena selalu nganggap saya nggak bisa gitu kan. Terus yang berikutnya ada Bu Lucy ngajar bahasa Inggris. Itu dulu panggilannya Mem Lucy kalau nggak salah. Nah, dia juga cukup killer sih kalau sebagai guru ya. Jadi ngomongnya bahasa Inggris, speaking gitu, kita nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu ditunjuk, suruh jawab gitu. Ya saya diam-diam aja kan, nggak tahu maksudnya apa gitu. Akhirnya setelah sekian kali ditanya, belajar, ya nggak pernah bisa jawab, akhirnya nggak pernah ditunjuk lagi. Terus ada Pak Sandi kalau nggak salah apa kelas 2 ya. Pak Sandi guru bahasa Inggris juga sih. Nah, beliau itu suka banget menyuruh orang untuk sila. Jadi sila itu duduk bersila kayak biksu bertapa gitu kan. Hmm. Tapi ngadepnya tembok, ngadep papan tulis. Nah, itu biasanya kalau kita nggak ngerjain PR atau kitanya ribut di kelas, disuruh duduk bersila. Nah, tapi lucunya itu kan dihukum. Tapi teman-teman malah pada ngetawain gitu. Jadi kesannya tuh kayak sebagai hukuman tapi lucu gitu. Jadinya nggak kapok malahan. Nah, berarti Cece juga nggak kapok dihukum sila. Ya waktu itu masih enjoy-enjoy aja, malah kalau dihukum tuh ketawa soalnya disuruh bersila nggak cuma sendirian, biasanya ada bertiga, berempat gitu kan. Ah nanti besoknya diulangi lagi ya gitu-gitu aja lah masa-masa menyenangkan zaman SMP gitu kan. Oke. Dan mulai kegiatan ekskulnya itu kapan? Ah gitu. Itu kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SMP. Jadi waktu itu ada peristiwa masuk siang, sekolahnya itu masuk siang. Saya lupa karena apa, nggak tahu ya. Masuk Aha. siang, jadi pulang sekitar jam 4 sore, sekitar itulah. Nah, kebetulan kok di lapangan basket SMA itu ada ekskul marching band. Waktu itu kebetulan ada teman kelas juga yang ikutan. Jadi kita tiap pulang sekolah dianya izin latihan marching band, saya pulang gitu kan beberapa kali lah, beberapa hari kayak gitu. Jadi penasaran kan, kok kayaknya seru ya gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah 2002 mau HB Cup. Jadi ekskul marching band itu Listia di Suara kalau di Santa Maria. Itu Mhm. mau ikut HB Cup, aku cuma nonton karena kan mau berangkat minggu depan kalau nggak salah. Terus saya baru tahu, jadi kan nggak bisa ikut. Nah setelah event itu akhirnya melamar istilahnya. Saya mau dong ikutan gitu. Waktu itu disuruh main trompet. Saya berhubung, saya waktu itu nggak tahu kenapa nih, kok tertariknya itu sama drum. Waktu itu snare drum namanya. Jadi Mhm. kesannya kok keren ya mukul-mukul gitu, padahal nggak punya basic musik sama sekali. Jadi hanya ngerasa kok kayaknya seru aja gitu. Terus akhirnya daftar main trompet hanya 3 minggu kalau nggak salah. Karena saya nggak bisa-bisa dan memang nggak suka sih ya. Jadinya kekeh ya, ngeyel untuk minta pindah. Kak, saya mau main perkusi aja yang dipukul-pukul aja gitu kan. Badan saya besar gitu. Kayaknya cocok lah daripada megang trompet kan cuma kecil gitu. Hmm. Nah, ngeyel waktu itu namanya Kak Jeffrey. Jadi bilang, Kak Jeffrey saya mau pindah perkusi. Tapi nggak boleh sebenarnya. Jadi pilihannya kamu main trompet atau nggak ikut sama sekali. Gitu. Tapi ya karena dasarnya bandel kan, jadi tetap maksa, kak saya main aja apa aja, nggak apa-apa, pokoknya perkusi gitu kan. Akhirnya dikasihlah kesempatan main simbal yang chess itu. Nah itu 2003, saya masuk November, Desembernya lomba ke Jakarta, waktu itu namanya GPMB, Grand Prix Marching Band. Jadi itu event pertama kali yang saya ikuti, main simbal dengan kemampuan seadanya. Eh, ada ini ada fotonya, tapi waktu itu main simbal dia sendiri ya? Ya main simbal waktu itu berempat sih, cuma aku nggak punya fotonya karena dulu kan jarang foto-foto ya istilahnya. Jadi cuman ini aja. Itu ada satu lagi kayaknya Kak, yang pakai baju ungu-ungu itu. Ada nggak ya? Adanya yang
Ini individual contest Ah, ya, oke. nggak apa-apa deh. Oh, yang barengan itu ya, foto bareng itu ya? Iya, Oke, saya coba ya. Ini SMP berarti. ya itu SMP. Itu SMP kelas 3 kalau nggak salah. Nah, Nah, ada jadi sebetulnya perjalanan di marching band itu cukup panjang dari 2003 sampai saya lulus SMA 2008. Jadi kurang lebih 5 tahun. nah, Eh, berarti 2003 itu kan main sibal. Terus 2004 pindah ke bass drum. Jadi kalau teman-teman belum tahu, perkusi itu ada 4 alat musik. Jadi ada simbal, ada bass drum yang kayak bawa apa sih, bawa gerobak itu di depan. Terus ada yang snare drum, sama ada yang tom. Tom itu yang ada banyak dipukul gitu. hmm, Nah, saya berambisi untuk memainkan semua. Jadi punya pengalaman untuk mainkan semuanya. 2003 main simbal, 2004 main bass drum, 2005 main snare, 2006 main tom, 2007 itu main bass drum lagi kalau nggak salah, 2008 main snare lagi lalu selesai. Nah, terus ada prestasi-prestasi apa selama main musik? Jadi, kenapa kok suka musik ya sebentar sebelumnya? Nah, Katanya nggak bisa sebetulnya tadi. awalnya nggak ada basic sama sekali. Jadi maksudnya bukan berarti saya dari kecil udah main musik itu nggak. Hanya gara-gara ngeliat tuh kayaknya keren ya main snare itu gitu kan. Nah, jadi dari situlah startnya. Nah, waktu main simbal itu 2003, jadi saya cukup sering sih istilahnya mengalami, kalau zaman sekarang nama kerennya bullying ya. Jadi Hmm, semacam body shaming juga. Kan dulu badannya besar, mainnya simbal gitu kan. Jadi dibilang, "Oh, kamu badannya kok besar tapi kok mainnya kecil," kayak gitu. Terus hmm, pindah ke snare. Nah, snare-nya itu kalau dibandingin badan saya memang kecil sih ya. Jadi tetap kekecilan untuk seukuran badan saya. Akhirnya dibully juga gitu kan. Oh, badannya besar, mainnya kecil, sama aja kayak gitu. Akhirnya pindah ke bass drum, barulah pada diem, karena pas kan. Nah, terus main berarti tom juga nggak terlalu banyak itu karena memang besar juga. Nah, kalau bicara prestasi sebenarnya itu juga panjang, jadi karena nggak punya kemampuan ya. Kita belajar latihan-latihan waktu itu. Nah, aku kebetulan menganggap bullying tadi itu sebagai motivasi, Kak. Jadi nggak oke. sebagai, oh itu karena aku diece-ece, jadi aku ngambek, nggak mau ekskul lagi. Untungnya nggak begitu ya. Jadi waktu itu punya pemikiran positif, oh berarti kalau aku sering diece-ece karena nggak bisa main, aku harus ngapain supaya bisa main gitu. Nah, jadi terutama waktu di snare sih 2006, waktu itu sudah ke SMA memang. Jadi mulai ada ambisi, saya harus bisa main, gitu kan, harus bisa main ini dengan baik supaya orang-orang tuh nggak banyak ngece-ngece lagi kalau di luar masalah badan ya. Kalau badan mah memang bawaannya gitu sih. Hmm, Yang penting kan kita tunjukin kemampuannya gitu. Aku bisa latihan sampai dimarahin pelatih karena dulu kan latihan tuh jam 1 ya sampai jam 5 sore. Terus aku tuh bisa datang jam 9 pagi, minta latihan duluan sendirian. wah, Sampai pulang jam 5 saya sampai jam 7 malam kayak gitu. Setiap latihan kayak gitu. Jadi memang memang ambisinya aja kuat. Jadi nggak tahu kenapa, cuma kepengen aja gitu kan. Dan itu ya terus-terus terjadi sampai tahun-tahun berikutnya. Sampai akhirnya waktu itu 2006 itu pertama kali ikut kompetisi. Jadi kompetisinya bukan ada kompetisi tim, tapi ada individualnya juga. Jadi semacam solo, namanya solo perkusi. Nah, mhm. waktu itu pertama kali ikut, waktu itu sebenarnya mengajukan diri, bukan tunjuk ya. Kalau lomba kan harusnya kamu main ya gitu. Ini enggak, orang lain yang ditunjuk, tapi saya bilang, saya aja kak. Itu kan kurang ajar banget ya sebenarnya ya. Ya, cuma saya mengajukan diri nggak yang cuma kosongan, artinya saya tak latihan, saya akan buktikan saya lebih bisa lah daripada yang harusnya ditunjuk gitu. Ya Oke. akhirnya latihan-latihan ditunjuk, akhirnya berhasil gitu. Jadi kan diduelkan, siapa yang lebih bagus yang itu yang boleh maju gitu waktu itu. Akhirnya ya Berarti udah, karena ya, gimana kenapa? kak? Sorry. Silakan, silakan. Ah, itu 2006 tadi pertama kali ikut lomba, kebetulan dapat juara 3 waktu itu. Oke. Individual kontesnya itu pertama kali ya 2006. Nah, setelah itu diteruskan. Sekarang kegiatannya apa?
Kalau sekarang aku di Salatiga itu ngajar juga sih, masih berhubungan sama musik juga, ngajar musik. Nah, nah, itu makanya kenapa kok musik gitu loh. Setelah tadi pengalaman itu terus selesai masuk ke bidang musik dengan tidak ada apa ya dasarnya, tapi karena keteguhan latihan akhirnya bisa berhasil. Nah, sekarang kenapa kok bikin sekolah musik? Dari mana? Kenapa kok bisa bikin sekolah musik? Apa ada Oke, dasar jadi pendidikan? ya dulu SMA lulus 2008. Waktu itu mau kuliah kan. Kalau teman-teman Hmm. kuliah akuntansi, manajemen, TI kayak gitu-gitu di Bandung sama Jakarta. Nah, berhubung ya secara pelajaran kan saya bisa bilang pas-pasan ya, walaupun bisa ranking tapi ya nggak menonjol lah gitu. Hmm. Yang menonjol itu di musiknya tadi karena ekskulnya marching band itu tadi ya. Saya punya beberapa sertifikat gitu kan. Mama saya sih nyaranin masuk akuntansi karena beliau kerja di kantor gitu kan. Hmm. Tapi aku pikir aku nggak suka gitu. Sukanya ke musik. Kenapa sih sukanya musik? Karena musik itu kayak main-main aja. Ya udah cuma main doang gitu kan. Berarti tiap hari kok kayaknya seneng gitu. Sedangkan kalau akuntansi tiap hari harus mikir gitu kan. Karena itulah akhirnya bilang, mah aku mau kuliah musik aja. Gitu. Tadinya nggak boleh, tetap akuntansi aja, kamu tuh jangan aneh-aneh, kuliah musik mau ngapain, mau ngamen gitu kan. Nah akhirnya aku cari-cari tuh, cari-cari brosur, cari-cari apa. Nah kebetulan di sekolah ada presentasi dari kan ada apa sih namanya kayak expo pendidikan ya. Hmm. Nah, ada brosur, salah satunya Universitas di Salatiga, Jawa Tengah, itu namanya UGSW, ada jurusan seni pertunjukan, alias Fakultas Musik waktu itu. Nah, wah ini bisa jadi alasan nih, sebenarnya aku nggak tahu sih dalamnya kayak apa, cuma bilangnya, mah ada Fakultas Musik, mau masuk situ aja, gitu. Padahal nggak tahu kayak gimana. Akhirnya telepon kan ke sana. Kalau di sana musiknya itu ngapain? Oh ternyata begini, begini, begini. Ya udahlah masuk situ aja daripada akuntansi. Terus aku juga punya alibi lagi, punya alasan. Kalau di akuntansi misalnya Bandung ya, uang masuknya 15 juta waktu itu kalau nggak salah. Terus di Salatiga cuma 6 juta yang musik itu tadi. Ya Hmm. udahlah situ aja, murah lagian juga daripada sana mahal-mahal ngapain gitu. Aku bilangnya gitu dulu. Nah, akhirnya masuklah ke UKSW di Salatiga karena punya sertifikat lomba-lomba marching band, akhirnya dapat beasiswa lagi tambahan. Jadi masuknya itu cuma 4 jutaan waktu itu. Nah, akhirnya kuliah, jalan, ya puji Tuhan lancar sih, 2012 lulus. Nah, 2012 lulus itu, ya lagi-lagi aku mikir, kan nggak punya alat musik, jadi kuliah musik tapi nggak punya alat musik, jadi harus sewa ke kampus kan. Nah, aku akhirnya nabung-nabung, belilah alat musik second. Tujuannya awalnya hanya untuk latihan di kos gitu ya. Hanya untuk latihan, karena di kampus susah buat latihan karena jadwalnya padat kan. Hmm. Ternyata dari situ kok ada yang tanya, Kak kalau aku belajar ini bisa nggak? Gitu. Aku belajar ini bisa nggak? Ya, padahal nggak pernah ngajar, tapi bilang ya udah bisa gitu aja. Nekat aja gitu. Nah akhirnya karena dari 1, 2, 3, 4 yang daftar les, ya udahlah diterusin aja kan udah kecemplung istilahnya. Akhirnya sampai sekarang 2012 sampai 2020 udah 8 tahun berarti. 8 tahun punya Kursus kursus musik. musik. Iya. Namanya Namanya Fantasia. di mana itu? Di Di Salatiga. Salatiga juga sebetulnya cuma di rumah sih ya. Kursus musiknya bukan yang besar seperti brand-brand kayak Yamaha gitu. Ya Oke. menuju ke sana, cuma sekarang masih konsepnya rumahan. Jadi rumah kita modif dengan beberapa ruangan. Jadi bisa untuk tempat kursus. Nah, dengan keadaan sekarang gimana itu kursusnya? Sekarang maksudnya COVID gini. Betul. Oh ya, kalau COVID sebenarnya pasti lah ya ngefek ya ke semua pekerjaan juga. Apalagi kalau kursus kan kebanyakan anak-anak ya. Hmm. Kalau sekolahnya berhenti, otomatis anak-anak malas juga dong buat keluar rumah istilahnya kan. Terus Oke. orang tua juga mungkin takut kalau harus keluar rumah, apalagi kalau ke kursusan yang istilahnya barangnya dipakai banyak anak gitu kan. Ya jadi otomatis pasti menurun pasti, tapi nggak masalah karena ya udah itu kan di luar kendali ya istilahnya. Ya aku coba alihkan ke eh, bidang lain, bukan bidang lain sih,
ke tempat lain yang tetap bisa menghasilkan juga, tapi tetap sesuai kemampuan gitu. Misalnya, Nah, jadi aku punya, selain kursus musik, aku juga mengusahakan, jadi namanya jasa transkrip not atau penulisan musik. Jadi masih berhubungan sama musik, tapi dalam bentuk partitur. Kalau teman-teman tahu, partitur itu kan kayak not balok, not angka itu ya. Nah, itu aku menuliskan itu. Jadi siapapun yang punya musik atau orang-orang gereja, ada lagu, tapi nggak ada tulisannya, kan orang-orang harus baca juga ya. Nah, aku menerjemahkan itu dalam bentuk notnya. I see. Eh, terus ada lagi. Oke, terus juga ini sebetulnya kebetulan ya, karena kan COVID otomatis orang butuh masker. Ah, oke. Nah, jadi aku tiba-tiba kepikiran aja. Jadi contoh kayak gini nih, ini kan sebetulnya kain ya, kain kain spray sih sebenarnya. Nah, terus kok kayaknya lucu ya kalau gini dijadiin masker gitu. Akhirnya aku modiflah menjadi masker dan sekarang jualan masker juga. Oke. Jadi itu semua di Salatiga bisa dikirim atau Oh online ya? bisa, kalau kalau kursus musik awalnya tadinya hanya offline ya, jadi orang harus datang ke rumah gitu. Tapi karena COVID ya berterima kasih juga akhirnya sekarang bisa online. Jadi siapapun yang dari manapun yang penting punya jaringan internet bisa belajar musik juga secara online. Terus yang transkrip tadi semua 100% customer-nya dari online juga. Terus yang masker juga semuanya online. Jadi nggak ada yang datang ke rumah untuk beli, tapi semuanya kita kirim by ekspedisi. Aman buat semuanya, stay safe. Ya Oke, kan? aman semua. Semoga sukses ya. Terus kalau untuk kita hampir habis nih kayaknya. Hmm. Untuk sekolah ada harapannya untuk sekolah misalnya? Oke, kalau Santa Maria sih sebenarnya kan dari dulu udah terkenal ya. Artinya Santa itu nama besar lah di Cirebon gitu kan. Ya kalau saya sih sarannya berhubung saya pekerja di luar akademis ya, artinya nggak yang serius-serius banget lah gitu. Hmm. Ya coba Santa Maria menjadi sekolah yang mau dikenal sebagai sekolah yang apa? Maksudnya spesialisasinya itu apa? Apakah menghasilkan orang-orang matematika atau akademis yang hebat-hebat, ataukah juga orang-orang soft skill yang hebat-hebat gitu. Yang mau seperti apa, tapi juga tetap harus balance, artinya akademik dan soft skill tetap harus sama-sama berkembang. Jadi Santa punya lulusannya dikenal sebagai orang-orang yang hebat juga, gitu. Harapannya sih gitu. Hebat dan menginspirasikan kita semua Yes, ya. hebat Salah dan bisa satunya, menginspirasi. exactly. Eh, Oke, kita udah bincang-bincang ini pengalaman hidup Cece di sekolah dan yang tentunya akan terus berkembang ya. Mhm, Untuk saya pikir Cece itu seorang fighter, ya kan, mhm. dari semua pengalaman yang telah diceritakan tadi. Terus apa Cece ada pesan atau sharing khusus untuk kita semuanya? Oke, untuk teman-teman semua yang mendengarkan, ini untuk berlaku untuk semua orang ya. Intinya perkataan orang lain itu pasti selalu ada, terutama perkataan negatif. Mau bilang, oh kamu tuh jangan gini, jangan gitu, oh kamu tuh jelek, kamu tuh gini segala macam. Itu haknya mereka. Nah, tapi kita mau ngapain itu haknya kita. Nah itu yang aku alamin tadi, yang aku cerita bullying dan segala macam. Kalau aku mendengarkan perkataan mereka, ya mungkin selesai. Aku keluar, ya nggak tahu lah, mungkin keluar dari sekolah gitu kan, selesai. Nah, cuma karena aku menjadikan itu motivasi, jadi ya udah nikmatin aja. Buktikan kalau kita tuh nggak seperti yang mereka katakan gitu kan. Ya itu mudah-mudahan teman-teman juga bisa punya mindset positif yang sama. Jadi kita itu dianugerahkan Tuhan spesialisasi tertentu ya. Jadi kita nggak bisa menguasai segala-galanya ya. Ya, kamu hebatnya di mana? Misalnya kamu di matematika ya kembangkan itu. Kamu hebatnya di komputer ya kembangkan. Bahkan zaman sekarang kamu jago nge-game pun tetap bisa hidup kok gitu. Ya jadi kembangkanlah apa yang kita punya, jangan terlalu peduli dengan kata orang, intinya maju terus selama itu positif dan mungkin bisa menghasilkan buat keluarga kita ya enggak kenapa enggak gitu. Menarik sekali. Oke, semoga kita juga bisa dapat ya belajar dari situ. Iya, Cece, sama-sama. karena Cece masih berkecimpung dalam bidang musik, Iya. kayaknya nggak pas deh kalau kita nggak minta Cece main kan?
Oh ya ya ya. Ya kan? Kemarin kita dapat rekamannya. Terus saya pengen tahu judul apa yang Cece pilih dan kenapa pilih judul itu atau Oke, itu kemarin saya coba mainkan, jadi piano ya. Sebetulnya dari basicnya itu saya sebenarnya drum, kalau dari zaman marching band itu. Cuma terus saya kan karena musik itu menantang ya. Jadi alat musik yang belum saya kuasai, saya usahakan untuk kuasai biar terus bisa lah istilahnya. Nah, coba main piano, itu lagunya Reflection, jadi itu original soundtrack dari Mulan ya, film Mulan. Nah, hmm, kenapa Mulan? Sebenarnya simpel, gara-gara kemarin habis nonton film Mulan sebenarnya, karena kan baru baru keluar ya 2020 hmm, ini. Nah, tapi menarik karena Mulan itu kan sosok pekerja keras juga. Jadi dia sebagai wanita berusaha menjadi laki-laki supaya bisa memakmurkan negaranya dia gitu kan. Nah, jadi ya Mulan itu sosok yang hebat. Jadi artinya aku mainkan lagu itu supaya kita semua juga bisa jadi orang hebat juga. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita tutup perbincangan kita dengan Cece hari ini. Terima kasih sekali lagi Cece Ya, karena sama-sama. bersedia menjadi inspirasi buat kita. Kadang memang tidak mudah mengatakan atau memamerkan seperti tadi rapot yang terbakar ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya kita bisa sukses dan mau berdiri dan belajar juga dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita dapat. Apalagi seperti Ya, tadi yang betul. dikatakan. Jadi rasa bersyukur dan semangat ada. Itu yang penting ya. Ya, Dan penting. kami kenapa? Iya, itu Kak, Ah, prestasi atau kegagalan kita zaman sekolah itu sebenarnya tidak ada jaminan akan sukses atau gagal juga di masa depan, tergantung kitanya sendiri. Jadi saya betul. berani tunjukin raport untuk motivasi teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, nggak usah minder, nggak usah takut, itu nggak ada pengaruhnya. Kamu nggak akan ditanya kok raport kamu berapa gitu kan. Yang penting kemampuan kamu sekarang. Gitu. Baiklah. Kalau gitu kami semua mendoakan semoga Cece sukses di masa depan ke depannya ya kan dengan semua inspirasi kreativitas yang ada. Mari teman-teman kita melihat penampilan Cece lewat video musiknya. Selamat menikmati dan sampai jumpa di bincang alumni Sanmar yang akan datang. Oke, Terima kasih. terima kasih.